Nah, saya kira ini adalah masalah klasik bagi sebagian besar mahasiswa karena banyak di antara mahasiswa-mahasiswa yang komentar di channel YouTube saya yang berkaitan dengan yang menanyakan tentang saya belum memiliki judul, atau bahkan ada yang sudah punya judul tapi bagaimana biar judulnya itu tidak ditolak atau langsung bahkan di-ACC oleh dosen pembimbing ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen untuk biar channel ini berkembang lebih pesat lagi. Oke? Baik, kita langsung saja kepada inti permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa. Bahwasanya saya sering mengatakan bahwa judul itu dipikirkan belakangan. Ya, kenapa demikian? Karena memang ketika kita mengajukan judul itu bisa sewaktu-waktu nanti berubah. Bahkan, ingat ya, bahkan ketika kita melakukan sidang, baik itu sidang proposal maupun sidang skripsi, itu judulnya bisa berubah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya bahkan waktu kuliah dulu, itu juga ketika sidang, judul saya dirubah sama dosen penguji. Jadi, kalau kita memikirkan judul, ya mungkin sebagian besar mahasiswa berpikirnya bahwa penting ya memikirkan judul sejak awal. Tapi bagi saya, hal yang terpenting itu Anda tidak perlu khawatir dengan apa yang Anda akan sodorkan ke dosen pembimbing. Yang terpenting itu adalah konsepnya dulu. Konsep. Jadi judul itu dipikir belakangan. Anda tidak perlu harus takut dengan apa yang Anda akan berikan kepada dosen pembimbing ya, meskipun itu tanpa judul ya, meskipun itu tanpa judul. Mereka akan jauh lebih suka kalau Anda datang ke dosen pembimbing itu sudah disodorkan oleh konsep rencana dari penelitian saudara. Saya kira ini pernah saya bahas, tapi nanti mungkin sewaktu-waktu mungkin akan saya bahas lebih detail seperti apa sih contohnya konsep penelitian yang akan diajukan ke dosen pembimbing itu, biar nanti kita langsung diterima. Oke, seperti apa yang sudah saya katakan, bahwasanya kalau misalnya mahasiswa masih tetap ngotot ya, bertahan bahwa saya belum punya judul, saya belum memiliki judul, saya susah mencari judul, ataupun saya takut judul saya ditolak. Nah, ini saya akan memberikan beberapa gambaran, beberapa tips terkait dengan bagaimana biar judul kita itu tidak ditolak oleh dosen pembimbing ya. Tapi ini di luar dari konteks kalau saya yang ada konsepnya ya. Jadi seakan-akan, ini adalah seakan-akan Anda tidak memiliki konsep. Jadi ucuk-ucuk datang ke dosen pembimbing itu langsung menyodorkan judul. Saya kasih tahu bahwa kalau yang semacam itu biasanya tidak disukai oleh dosen pembimbing ya. Tapi karena banyak yang bertanya tentang bagaimana biar judul kita itu langsung diterima oleh dosen pembimbing, saya akan memberikan beberapa wacana atau beberapa tips tentang bagaimana biar judul saudara itu bisa langsung diterima oleh dosen pembimbing ya. Yang pertama dulu adalah Anda harus memperbanyak dulu referensi. Referensi dalam hal ini adalah referensi judul ya. Jadi judul-judul yang Anda dapatkan dari skripsi maupun dari jurnal-jurnal itu Anda kumpulkan dulu ya, yang sesuai dengan kepeminatan saudara, sesuai dengan keinginan saudara, ditulis dulu. Saya juga nggak tahu ini dia paham apa enggak ya. Ditulis dulu, dikumpulkan dulu, nanti Anda seleksi. Anda seleksi misalnya pada akhirnya Anda menyeleksi minimal tinggal 5 judul besar ya. 5 judul besar. Jadi Anda harus memiliki dulu referensi terkait dengan judul-judul skripsi yang akan Anda jadikan sebagai judul skripsi saudara. Tapi dengan catatan bahwa judul yang Anda buat itu adalah benar-benar pure milik Anda ya, bukan karena hasil dari orang lain atau mengambil hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, kemudian kita harus menentukan aspek yang melatar belakangi judul tersebut. Bingung kan? Nah, itu makanya saya bilang harus ada konsepnya dulu.
Nah, apa yang kita utamakan dalam aspek yang melatar belakangi judul saudara? Jadi nanti biasanya ini tolong diperhatikan. Biasanya ketika saudara mengajukan judul, itu nanti akan muncul pertanyaan dasar yang diajukan oleh dosen pembimbing. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Apa yang melatar belakangi saudara mengambil judul ataupun topik penelitian ini? Itu. Bingung nggak tuh? Kalau Anda nggak bisa menjawab pertanyaan itu hanya karena sekedar Anda mengumpulkan referensi judul, kemudian ditanya apa yang melatar belakangi judul ini, dan Anda tidak bisa menjawab, sudah dipastikan bahwa Anda tidak akan diterima judulnya dari sekian banyak yang Anda kumpulkan itu tadi. Ya. Oleh karena itu, Anda harus perlu mempersiapkan jawaban ketika dosen bertanya tentang keutamaan atau aspek yang melatar belakangi judul saudara ini apa. Nah, Anda harus sudah siap dengan jawaban tersebut. Jadi kalau misalnya Anda mengumpulkan ada 5 judul, ada 5 judul, ya masing-masing judul itu Anda harus siap menjawab semua pertanyaan itu. Pertanyaan dasarnya semacam itu. Nah, kalau kemudian Anda sudah bisa menjawab, kemudian dosen itu merasa bahwa judul ini adalah penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh orang lain, sehingga sudah tidak bisa diapa-apakan. Nah, itu juga akan membuat saudara kemudian menjadi down. Ya, coba Anda bisa bayangkan ya, sudah capek-capek mengumpulkan judul, tiba-tiba ditolak semuanya. Ya, karena itu tadi. Karena pada dasarnya Anda tidak memiliki konsep yang Anda akan bawa ke dosen pembimbing. Jadi di poin kedua ini setidaknya ada dua jawaban yang harus Anda siapkan untuk setiap judul yang Anda miliki. Jadi yang pertama itu adalah yang melatar belakangi dari judul tersebut apa. Yang kedua, kalau misalnya dosen pembimbing itu menanyakan bahwa ini penelitian sudah banyak yang melakukan. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya bagaimana kita bisa mempertahankan judul itu ya. Kita bisa mempertahankan judul itu. Jadi nanti kita bahas pada video-video berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus bisa menentukan objek secara aktual ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan objek secara aktual itu? Jadi kalau kita menentukan objek secara aktual, nah dari objek yang begitu besar, kemudian kita mengerucut lebih fokus kepada satu objek, ya. Jadi contohnya misalnya begini ya. Kalau saya karena yang di teknik ya, jadi objek misalnya pencemaran ya, objek seperti pencemaran itu kan banyak ya, ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Nah, itu adalah objek besarnya. Nah, bagaimana saya akan menentukan objek yang lebih kecil? Nah, saya misalnya fokus pada satu objek, misalnya pada pencemaran air. Nah, sudah pencemaran air itu kan banyak juga ya, sub-sub objeknya. Saya milih salah satu misalnya, pencemaran yang disebabkan dari industri misalnya. Nah, itu pun juga ada sub-objek-objeknya dari industri itu. Misalnya dari industri A, industri B, karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Itu seperti itu. Nah, itu kalau yang di teknik. Nah, mungkin kalau yang di pendidikan yang lebih banyak itu seperti ini misalnya. Jadi misalnya adalah objek besarnya itu adalah permasalahan pada sekolah A misalnya. Jadi misalnya kita fokus permasalahan pada sekolah A, di mana murid-murid pada sekolah A itu pemahaman terhadap nilai atau pelajaran matematika ataupun bahasa Inggris itu sangat kurang. Nah, itu kan objek besarnya semacam itu ya. Kemudian kita fokus pada satu sekolah, kemudian dari satu sekolah itu kan ada beberapa kelas ya, ada beberapa kelas. Nah, kita mungkin bisa milih 1 atau 2 kelas. Nah, kalau misalnya dari 1-2 kelas lebih mau spesifik lagi, mungkin disesuaikan dengan jenis kelaminnya, yang perempuan sama yang laki-laki. Nah, semacam itulah. Jadi kita bisa menentukan objek secara aktual. Jadi mulai dari objek yang lebih besar, kemudian mengarah ke objek yang lebih kecil, ya. Nah, kemudian
Yang keempat itu adalah kita harus bisa memahami karakteristik dari program studi. Ya, kenapa demikian? Ini kaitannya dengan yang ketiga tadi. Nah, karena kalau misalnya Anda kuliah di bidang pendidikan, yang Anda harus tahu karakteristik dari program studi saudara itu seperti apa, termasuk karakteristik di dalam riset atau penelitian yang sudah dilakukan oleh baik itu dosen maupun mahasiswa-mahasiswa di kakak kelas saudara. Nah, semacam itu. Jadi biar tahu bahwa lingkup dari penelitiannya di program studi itu seperti ini. Nah, gitu loh. Ya, karena setiap dosen itu kan punya keahlian masing-masing. Jadi misalnya dosen A itu ahli di bidang ini, dosen B itu ahli di bidang ini, dosen C itu ahli di bidang ini. Itu Anda harus bisa pahami karakteristik dari program studi tersebut. Jadi biar nanti ini mungkin terlalu jauh ya, roadmap-nya penelitian program studi itu masih sejalan. Biasanya nanti akan diarahkan oleh dosen pembimbing. Nah, kemudian kita harus bisa, yang kelima ya, kita harus bisa mempertebal bagian dari keaslian penelitian ini. Nanti ini kita akan bahas pada video berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mempertahankan ya judul yang sudah kita buat biar nanti tidak ditolak oleh dosen pembimbing ya. Jadi ini ada kaitannya dengan bagaimana kita mempertebal bagian keaslian dari penelitian tersebut. Nah, jadi harus kita bisa memberikan argumentasi keterkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi nilai kebaruannya itu di mana? Nah, kalau Anda sudah menyusun konsep ya tanpa memikirkan judul, itu sudah pasti akan terakhir itu adalah judulnya. Sudah pasti itu akan terlahir judulnya. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa keaslian dari penelitian saya itu seperti ini. Karena kenapa? Karena kita sudah punya konsep dan pembanding dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kemudian yang keenam itu kita bisa menggunakan susunan kata yang orisinil ya, yang asli dari kita. Jadi sebaiknya kita menyusun, meskipun saya paham betul bahwa pemahaman mahasiswa dalam menyusun kalimat itu masih sangat jauh. Nah, biasanya akan dibantu oleh dosen pembimbing biar nanti dibacanya itu enak ya. Jadi tidak asal-asalan seperti kita misalnya mengirim WhatsApp ke teman ataupun ke saudara semacam itu, yang sedikit-sedikit koma, sedikit-sedikit titik, nah atau bahkan disingkat. Nah, itu yang tidak semacam itu. Jadi harus sudah dibedakan. Jadi kita bisa menggunakan susunan kata yang orisinal. Jadi ditulis aja dulu sesuai dengan pemahaman saudara, nanti akan dibantu oleh dosen pembimbing ya. Jadi artinya seperti ini, kita harus bisa memahami bahwa mana subjek, predikat, dan objeknya maupun keterangan dari setiap kalimat yang kita akan tulis semacam itu. Jadi jangan asal kopas ya, copy paste ya. Jadi mengambil rujukan atau kalimat dari skripsi ataupun dari buku, kemudian kita pindahkan ke tulisan kita, ke skripsi kita, bukan semacam itu. Jadi kita harus menggunakan susunan kata yang benar-benar asli dari kita ya. Nanti mungkin kita akan bahas ya di berikutnya bagaimana biar nanti menghindari plagiarisme ya. Itu karena satu bagian dari plagiarisme. Kemudian yang ketujuh itu kita bisa mengungkapkan kontribusi dari penelitian kita. Kenapa demikian? Ini sudah saya bahas di pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika sidang skripsi ya, di video itu. Kenapa demikian? Karena ini pasti ditanyakan, baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji, itu pasti akan ditanyakan kontribusi apa yang bisa kamu berikan, baik itu kepada dunia pendidikan, baik itu kepada masyarakat dari penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, itu Anda harus sudah juga bisa menyiapkan jawaban tersebut ya. Kalau hanya sekedar kita melakukan riset sebagai syarat untuk lulus skripsi ataupun lulus pada suatu universitas tanpa ada kontribusi dari penelitian yang kita lakukan, itu sudah dipastikan bahwa Anda rugi ya, rugi sama sekali gitu. Jadi, dan itu bisa juga menentukan bahwa kamu akan lulus apa enggak ketika ditanya oleh dosen penguji ketika saudara sudah melakukan sidang skripsi. Jadi Anda bisa melihat ya di video saya yang keterkaitan dengan semua rangkuman pertanyaan yang biasanya umumnya ditanyakan oleh
dosen penguji ketika sidang skripsi maupun sidang proposal. Jadi salah satunya adalah yang bisa berkontribusi terhadap baik itu masyarakat maupun pendidikan dari penelitian yang saudara sudah buat. Nah, itu saja, kurang lebih ada 7 poin ya yang harus saudara lakukan biar nanti judul saudara itu bisa diterima oleh dosen pembimbing ya. Tapi saran saya ingatkan kembali bahwa ini adalah hanya semata-mata dari sisi kalau saudara belum memiliki konsep ya. Kalau dibandingkan berapa persen akan diterima atau tidak, saya bisa mungkin menjawabnya hanya cuma 40%. Karena Anda tidak memiliki konsep. Tapi kalau Anda memiliki konsep, itu mungkin 100%, bukan mungkin, pasti 100% akan diterima. Jadi bahkan maksudnya itu kita datang ke dosen pembimbing, tidak ada judul sama sekali, tapi sudah ada konsep penelitian yang akan kita lakukan. Nanti sewaktu-waktu kita akan bahas ya. Kalau memang ada beberapa yang melihat video ini, kemudian berkomentar bagaimana sih kita menyusun konsep penelitian yang benar, ya semacam itu. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Ya, semoga Anda bisa sukses di dalam mengerjakan skripsi saudara. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.